Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Dwi Anggriani. Saya dari Universitas Merdeka Pasuruan, Fakultas Hukum. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah saya yaitu Hukum Ekonomi Syariah. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi, keuangan, dan moneter berdasarkan prinsip syariah. Peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi menurut prinsip syariah. Stabilitas dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai suatu keadaan dalam perekonomian yang sedang berjalan sesuai dengan rencana yang telah direncanakan. Artinya, seluruh kegiatan perekonomian berjalan sesuai harapan, dapat dikendalikan dan juga berkesinambungan antara satu sama lain. Keberadaan kebijakan pemerintah dalam negara merupakan sebuah landasan atau dasar dari seluruh kegiatan ekonomi yang akan atau yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah, baik itu dalam lingkup ekonomi kecil atau ekonomi besar. Salah satu kebijakan yang dimaksud dalam hal ini adalah kebijakan fiskal, yang dimana fiskal diterapkan dalam perekonomian untuk menghadapi resesi ekonomi, baik itu yang sedang terjadi ataupun yang akan terjadi. Tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam adalah untuk menciptakan sebuah stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan. Kebijakan fiskal menggunakan beberapa bentuk instrumen dalam menciptakan stabilitas ekonomi, yaitu 1. Zakat, merupakan harta yang tertentu yang harus dikeluarkan oleh kaum muslimin yang telah memiliki pendapatan, maka mereka itu harus membayar zakat kepada mustahik zakat. Yang kedua, jizyah, merupakan sebuah pajak dalam bentuk sebuah perlindungan yang diberikan kepada kaum non-muslim, di mana penduduk non-muslim ini menempati wilayah muslim dan menerima fasilitas muslim. Maka dari itu, mereka wajib membayar jizyah. Yang ketiga, fa'i, merupakan harta rampasan perang yang dapat diperoleh dari suatu wilayah perang tanpa melalui peperangan. Artinya, wilayah tersebut ditinggalkan begitu saja oleh penduduknya. Yang keempat, khoroj, merupakan sebuah pajak yang diberatkan kepada tanah-tanah yang telah didapatkan oleh kaum muslim, lalu kemudian digunakan untuk produktivitas tanah itu. Yang kelima, ushar, merupakan sebuah pajak yang dibayarkan oleh para kaum muslim maupun non-muslim yang berprofesi sebagai pedagang atau yang lebih dikenal dengan bea cukai. Yang kelima, khumus, merupakan sebuah pajak dari hasil kegiatan ekonomi dalam aktivitas ekspor-impor sebanyak 5%. Yang ketujuh, amwal fahla, merupakan sebuah harta yang diambil dari kaum muslim yang meninggal atau ahli warisnya meninggalkan harta tersebut ke luar negeri. Selanjutnya, peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas keuangan menurut prinsip syariah. Sebagai otoritas moneter, perbankan, dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan atau perbankan dalam sistem pembayaran. Stabilitas keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. Peranan Bank Indonesia dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki 5 peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan yaitu: pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Yang kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Yang ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar pada salah satu peserta dalam sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran.
Keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort. Selanjutnya, peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter menurut prinsip syariah. Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan atau yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang beredar. Yang dimaksud dengan kondisi lebih baik adalah meningkatnya output keseimbangan dan atau terpeliharanya stabilitas harga. Kebijakan moneter merupakan peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter untuk mengontrol uang yang beredar, inflasi, dan untuk memelihara stabilitas ekonomi suatu negara. Dalam pelaksanaannya, strategi kebijakan moneter dilakukan berbeda-beda di setiap negara, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan mekanisme transaksi yang berlaku pada perekonomian negara tersebut. Adi Warman Karim membagi instrumen-instrumen kebijakan moneter Islam dalam 3 mazhab, yaitu A. Mazhab Iqtisaduna. 1. Pada masa awal Islam, tidak diperlukan kebijakan moneter karena hampir tidak adanya sistem perbankan dan minimnya penggunaan uang. 2. Uang dipertukarkan dengan sesuatu yang benar-benar memberikan nilai tambah bagi perekonomian. 3. Perputaran uang dalam periode tertentu sama dengan nilai barang dan jasa yang diproduksi pada rentang waktu yang sama. B. Mazhab kedua, bertujuan untuk memaksimalkan sumber daya yang ada agar dapat dialokasikan pada kegiatan perekonomian yang produktif. C. Mazhab alternatif, kebijakan moneter melalui syuratik proses, di mana suatu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter adalah berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan otoritas sektorial, sehingga terjadi harmonisasi antara kebijakan moneter dan sektorial. Sekian materi dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.